Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 11 semester genap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membuka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Dimulai Wahid Isnan Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik. Semoga dengan doa tadi kita dapat menyerap materi yang akan kita terima nanti dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita merilekskan pikiran, tenaga dan hati kita untuk memulai pembelajaran dengan baik. Sebelumnya kita cek konsentrasi dulu. Kita tepuk semangat agar semangat. Nanti tepuknya tepuk semangat. Semangat iya. Oke, yuk sekarang dimulai bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat iya. Diulangi biar cepat masih Pak ya keras. Ayo, tepuk semangat. Semangat iya. Sudah semangat? Belum. Tepuk semangat lagi, yuk. Mbak Santi aja. Ayo, sendiri biar semangat. Tepuk semangat. Ayo, semangat. Ayo, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Ya, sudah semangat? Sudah. Baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Apa sih itu pembaharuan? Ada yang tahu? Ya, dunia membaharui. Ada lagi mungkin? Baru. Upgrade Pak. Upgrade, ya. Up to date. Sekarang oke, up to date. Baik. Kenapa kok kita harus mempelajari gerakan pembaharuan dalam Islam? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu setelah anak-anak nanti mengikuti pembelajaran ini, nanti dengan diskusi kelompok, nantinya anak-anak bisa menguraikan pengertian pembaharuan dalam Islam dengan baik dan benar. Selain itu juga, setelah mengikuti pembelajaran nanti dengan saling bertukar pengetahuan, nanti anak-anak dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam. Nanti ada tokohnya seperti Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Muhammad Iqbal. Setelah itu anak-anak juga dapat menyimpulkan pemikiran apa sih dari tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam ini, dan nantinya bisa diimplementasikan keseharian kita agar semangat dalam menuntut ilmu. Baik, kita nantinya akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian pembaruan, kemudian siapa saja tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam, kemudian pemikiran atau ide tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pembaruan yang sudah disampaikan tadi dari pendapatnya Mbak Kurnia tadi tentang pembaruan. Jadi pembaruan dalam Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi di mana ini gerakan pembaruan itu biar akal pikiran manusia tidak mengalami kebekuan dalam berpikir. Jadi kejumudan atau tidak mau berkembang. Akhirnya apa? Ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh ilmuwan Islam tidak akan berkembang dengan baik. Kemudian kita akan membahas tokoh-tokohnya. Mungkin Mbak Anissa silakan dibaca karena ngantuk matanya mermelek. Silakan, ayo. 5 tokoh pembaharuan Islam. Yang pertama ada Muhammad
Ali Pasha, yang kedua Jamaluddin Al-Afghani, yang ketiga ada Muhammad Iqbal, yang keempat ada Rashid Ridho, yang terakhir ada Muhammad Abdul. Baik. Jadi 5 tokoh ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu tokoh pembaru Islam yaitu Muhammad Ali Pasha. Yang dimana seperti di gambar ya. Jadi Muhammad Ali Pasha ini lahir bulan Januari tahunnya 1765 di Albania, Yunani. Jadi kemudian beliau wafat di Mesir pada tahun 1849 dan kemudian di negeri ini, di negeri yang dimana Muhammad Ali Pasha itu dibesarkan, dia di negara Daulah Utsmani yang dimana ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi beliau adalah tokoh pembaru Islam yaitu Muhammad Ali Pasha. Baik, apa sih pemikiran atau pembaruan yang beliau sampaikan, paparkan kepada kita sebagai umat Islam masa kini? Yang pertama bahwa pada tahun 1815 pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besarnya didatangkan dari Eropa. Jadi Muhammad Ali Pasha ini merintis atau mendirikan sekolah militer ini bagi umat Islam. Ya. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan perkembangan ekonomi. Ya. Karena di sana perekonomian di Mesir sangatlah buruk ketika saat itu. Maka Muhammad Ali Pasha membangun suatu sistem, yaitu sistem irigasi. Jadi sehingga yang dimana hasil pertanian itu menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, apa Mas Budiman? Yang ketiga apa kira-kira? Dibentuknya Kementerian Pendidikan. Ya, Kementerian Pendidikan. Yang sampai sekarang kita juga di Indonesia ada yang namanya Kementerian Pendidikan. Jadi kemudian didirikan juga sekolah teknik ya, atau dulu yang kalau sekarang namanya SMK ya kan? Kemudian sekolah kedokteran, terus pertanian dan apoteker. Kemudian pemikiran dari tokoh pembaru Islam yaitu Muhammad Iqbal. Siapa sih Muhammad Iqbal? Ada yang tahu? Siapa Mas Iqbal? Tokoh pembaru Islam. Tokoh pembaru Islam. Ya, bagus sekali. Jadi Muhammad Iqbal ini lahir di mana? Sialkot. Ya, Sialkot. Tempatnya India pada tanggal 9 November 1877. Jadi itu beliau ya, masuk di kalangan kasta Brahmana dari Kashmir. Yang dimana beliau sudah memeluk agama Islam selama bertahun-tahun. Muhammad Iqbal memberikan pengaruh yang sangat besar pada dunia Islam khususnya, yang dimana beliau ahli dalam hal budaya, sosial, religius maupun politik. Kemudian Muhammad Iqbal wafat pada tanggal 21 April tahun 1938. Nah, kemudian kira-kira apakah pembaruan yang beliau pikirkan itu sama dengan Muhammad Ali Pasha? Yang pertama yaitu tentang ijtihad. Ijtihad ini adalah mempunyai kedudukan yang penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tidak tertutup. Jadi setiap umat Islam dari pemikiran Muhammad Iqbal adalah kita itu umat Islam haruslah senantiasa berusaha untuk mengolah pengetahuan kita. Jadi tidak hanya sampai suatu hal yang sudah ada, tetapi kita harus menemukan hal-hal yang baru. Terus kemudian yang kedua yaitu kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebutuhan dalam berpikir. Nah, maksudnya apa kira-kira? Kebutuhan, apa? Tidak mau mikir. Ya. Jadi kebutuhan dalam berpikir, dia tidak mau merefleksikan atau tidak mau berusaha untuk menangani suatu masalah dan rintangan
Padahal itu benar-benar harus diubah. Kemudian yang ketiga yaitu perhatian yang berlebihan. Jadi akhirnya tidak hanya memperhatikan masalah-masalah dunia, dan akhirnya cuma terfokus ke masalah dunia dan akhirat pun tidak difikirkan. Terus kemudian yang keempat ialah umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki oleh Barat. Jadi kita itu umat Islam itu tidak harus tidak boleh kalah dengan bangsa Barat. Bangsa Barat bisa menciptakan laptop, bisa menciptakan HP, kemudian sains yang dimana seperti hanya kemarin ada wabah COVID, kemudian ada vaksinnya, tentang sainsnya. Kita pun sebagai umat Islam janganlah kita itu kalah dengan yang dimiliki oleh bangsa Barat. Baik, anak-anak sekalian, ya, ini kita akan membahas 3 tokoh pembaru Islam yang selanjutnya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abdul, dan Rasul Ridho. Nah, sekarang anak-anak ini akan ada suatu proyek, jadi suatu tugas. Anak-anak harus membuat peta konsep yang berisikan tentang biografi, kemudian karyanya, kemudian tujuan gerakannya, dan ide pemikirannya. Ya, silakan nanti didesain. Kemudian sebelum melaksanakan tugasnya, silakan merencanakan jadwalnya dulu. Ya, jadwalnya dulu. Mungkin pada kesempatan ini kan kemarin sudah mencari sumbernya ya, sumber datanya. Boleh nanti silahkan berkelompok, dan nanti saya akan bagikan kertasnya ya. Ada 3 kertas ini, jadi nanti akan saya bagikan. Silahkan yang sudah disiapkan datanya, nanti silahkan dibuat peta konsepnya yang berisikan tadi, yaitu biografi tentang Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Muhammad Abdul dan Rasul Ridho. Dan nanti silahkan setelah selesai ditempelkan ya. Jadi silahkan berkelompok, mulai dari yang sudah dipilih kemarin ya. Jadi kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan perwakilan mengambil salah satu ini. Silahkan. Silakan dibuat peta konsep sebagus mungkin. Nanti silakan dari kelompok menunjuk salah satu orang untuk menyampaikan di depan. Ya. Mungkin dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan ditempelkan dan langsung disampaikan. Ditempelkan di sini. Yuk. Aja teman, nisar dulu.
Baik, yuk sekarang siapakah yang mau mempresentasikan dari kelompok satu? Silakan. Tentang dipresentasikan tentang biografinya. Iya. Ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 1 ya. Ini tadi ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu lahir pada tahun 1849 di Mahallat, Nasr, dekat Sungai Nil, Mesir. Terus Muhammad Abduh menamatkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1876. Muhammad Abduh dikenal sebagai tokoh ahli tafsir, hukum Islam, bahasa Arab, dan kesusastraan. Ia seorang pembaharu Islam di Mesir atau modern. Terus tujuan beliau itu ada gerakan. Yang pertama itu pemurnian amal perbuatan umat Islam dari segala bentuk bid'ah. Terus yang kedua itu pembaharuan bidang pendidikan. Yang ketiga itu perumusan kembali ajaran Islam modern. Terus yang keempat tangkisan terhadap pengaruh Barat dan Nasrani. Terus di situ ada juga pemikiran dari Muhammad Abduh. Yang pertama itu menyerukan agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis serta kehidupan salafus saleh. Terus yang kedua itu Islam adalah ibadah dan muamalah. Yang ketiga ilmu pengetahuan modern atau barat berdasarkan sunnatullah. Terus yang keempat perombakan sistem pendidikan. Nah, karyanya beliau ini Muhammad Abduh yang pertama itu ada Risalatul Tauhid, yang kedua Al-Islam wan Nasraniyah ma'al ilmi wal madaniyah. Ya, tepuk tangan dulu ya. Langsung semua ya. Ya, langsung semua padahal saya suruh biografinya ya. Terima kasih Pak Lisa ya. Ya, nilainya 100, tidak perlu ujian. Sekarang silahkan dari kelompok 2. Tujuannya. Ya, silakan Mbak Lisa. Baik, kami dari kelompok 2 mendapatkan tokoh pembaharu Islam yaitu Muhammad Rashid Ridho. Tujuan dari gerakan Muhammad Rashid Ridho itu yang pertama pembaharuan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi. Yang kedua tujuannya memberantas khurafat dan juga bid'ah. Dan yang terakhir tujuannya itu menghilangkan paham fanatisme. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dari kelompok 2. Kemudian kelompok 3 silakan menyampaikan tentang karyanya. Karyanya saja. Ya. Oh, karyanya. Ya, karyanya saja apa? Silakan. Jadi kelompok 3 dapat Jamaluddin Al-Afghani. Karyanya ada 3. Yang pertama Jurnal Al-Urwah Al-Wuthqa. Yang kedua Risalah fi Ar-Rad Al-Masidiyah. Yang ketiga majalah Al-Waqai Al-Misriyah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi dari pekerjaan anak-anak ini sudah istilahnya sudah benar dan artinya sudah pada paham semua. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan kuis terlebih dahulu. Kita kompetisi. Silakan HP-nya dibuka. Ya, silakan. Ini apa? Kuis. Ya, kuis bisa di-scan di sini atau dicari di HP-nya. Silakan anak-anak bisa langsung kita belajar sambil bermain. Yuk, silakan. Baik. Ya. Ditunggu. Silakan dimasukkan kodenya ini. Ya, dimasukkan. Ya, untuk 2 orang. Yuk, silakan. Baik, sekarang
Berarti yang berhasil mendapatkan juara kuis kali ini nanti akan ada hadiah. Yes. Baik, yuk sekarang bersiap, kita akan mulai dan harus fokus. Baik, akan saya start. Silakan dilihat soalnya di depan sini dan jawabannya di HP anak-anak. Waktunya ini, jadi jangan buru-buru, dipikir dulu. Silakan. Baru 2 anak menjawabnya, baru 2 anak. Waktunya terus berjalan. 5 penjawab. Jawaban yang benar adalah merah. Kopi itu mami. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini untuk skornya. Baca lihat sama siapa? Anissa beneran. Ya. Wak. Baik, kita masih ada soal lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Benar atau salah? 2 poin. Double poin. Nah. Ya mas. Nah. Waktunya terus berjalan. Silakan. Jawaban yang benar adalah tim biru. Merah salah. Kita lanjut berikutnya. Kita lihat peringkat sementara. Iya. Siapa? Jadi Pak Anissa turun. Baik, belum selesai. Mas Iman masih di bawah, harus semangat. Ya. Kita lanjut ke kuis berikutnya. Double point ini. Ya, silakan. Penyebab utama kemunduran umat Islam menurut Jamaluddin Al-Albani. Silakan. Masih 3 penjawab, kurang 1. Yang benar adalah yang merah. Tidak ada yang benar. Baik. Skor masih tetap sama ya. Masih tetap sama. Kita ke soal nomor 4. Double point. Ya. Silakan dicermati dulu. Waktunya 20 detik. Waktunya terus berjalan. Kita lihat jawabannya yang benar apa. Nah, betul semua ternyata. Tepuk tangan dulu ya. Betul semua. Ya, betul semua. Yang hijau. Baik. Kita lihat skornya. Pak Anissa belum menyalip ya. Masih kita soal terakhir. Nah, tadi sudah ada ya di sana. Silakan dijawab. Waktunya terus berjalan, belum ada yang menjawab, masih 0 yang menjawab. Ada 2 menjawab. Ya salah. Ya, sudah. Belum. Kita lihat. Iya. Yang benar 3 orang. Tepuk tangan dulu. Ya.
kehasut. Kita lihat pemenang hari ini. Siapakah pemenangnya? Siva Boy. Gak bisa. Siapakah juara satunya? Iya. Yang juara 1, 2, 3 silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Saya perwakilan Anissa. Ya, silakan. Pelajaran hari ini, mungkin ada yang menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini? Apa itu tentang pembaruan? Apa tadi pembaruan? Upaya Merefleksi otak ya, agar tidak mengalami kegangguan. Baik. Ada berapa tokohnya? 5. Siapa saja? Ya, terus Rosil. Ya, bagus. Nah, baik. Anak-anak sudah paham hari ini, dan sebelum kita menutup pembelajaran, silahkan nanti di rumah dipelajari tentang materi tentang Wali Songo, ya, terus akan kita pelajari kembali. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih dan terus semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.